Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semua. Dan masih melanjutkan zikir jalan. Zikir jalan terus di setiap tempat dan di setiap helaan napas serta di setiap detakan jantung. Zikir itu ingat, ingat itu eling. Yang mana kita diingatkan oleh sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini. Tanpa kita sadari, apa yang selama ini kita minta, kita berdoa sama Tuhan, berdoa sama Allah, sudah diberikan jawaban dengan sempurna. Akan tetapi kita terkadang dungu, artinya tidak mau mendengar dan tidak mau tahu. Ya, itulah kita ya. Banyak kebodohan yang tanpa kita sadari. Allah itu maha segala-galanya, maha pemurah, maha pengasih dan penyayang. Setiap apa yang kita minta pasti Allah kasih, pasti Allah ijabah. Namun seolah-olah kita sendiri yang memblokir doa-doa kita. Dari petunjuk-petunjuk yang dijabarkan di alam semesta ini sering terlintas, namun kita tidak bisa membacanya. Ya, dari hal-hal kecil sampai hal yang paling besar. Dan contoh dari hal-hal yang kecil, ketika kita mendatangi pegunungan, mendatangi gua-gua, kita ambil sisi positifnya. Ketika kita melihat gua yang sempit, itu penggambarannya sempitlah pikiran kita, ya. Jadi kita jangan sempit pikiran. Dan ketika kita melihat gua yang gelap, itu penggambarannya gelapnya pikiran kita. Dan penggambaran rasa takut di dalam gua itu adalah untuk merangsang rasa takut kita kepada dosa-dosa kita. Dan adapun jawaban dari doa-doa itu sebenarnya ada di situ, ya. Namun tadi saya bilang, yaitu kita sering mengabaikannya. Ya, contoh kecil saja, ya. Ketika kemarin kita melihat bebatuan di dalam gua yang mewujud seperti burung perkutut, itu adalah nasihat dari alam semesta ini. Burung perkutut itu suaranya enak, merdu, adem, buat nyaman semua yang mendengarnya. Nah, itu nasihat dari alam agar kita itu pandai menjaga lidah dan berbicara yang baik-baik saja kepada semua orang agar tidak menyakiti orang lain. Dan di balik itu ada makna yang luar biasa. Kalau kita pandai menjaga lidah, nanti akan dimudahkan segala urusannya, ya. Dimudahkan jalan rezekinya dan segala sesuatunya akan diberikan akses keberkahan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ketika saya menyampaikan penemuan-penemuan di antara gua-gua itu.
Dan adapun ketika kita menemukan sosok bertapa dari tempat satu ke tempat yang lain, dari gua yang satu ke gua yang lain, itu mempunyai makna dan arti yang berbeda-beda tergantung dari ceritanya. Seperti itu teman-teman. Contoh yang mudah saja. Orang bertapa itu penggambarannya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Uzlah mengasingkan diri ke Gua Hiro. Beliau itu mendapatkan wahyu atau petunjuk melalui malaikat Jibril. Ya, itu hanya sebagai penggambaran untuk kita. Kita bisa mencontohnya, tidak harus di dalam gua. Ya, tidak harus dalam gua, bisa kita memilih di tempat yang menurut kita nyaman. Itu bisa mengasingkan diri situ untuk mengistirahatkan pikiran. Kalau sudah pikirannya istirahat, nanti bisa menangkap sinyal. Kalau sudah bening pikirannya, bisa menangkap sinyal petunjuk. Karena petunjuk dari Allah itu bahasanya lembut dan agak sulit karena ini bahasa kiasan. Bagaimana kita bisa menangkap bahasa kiasan itu dengan kerendahan hati, ya, merasa bodoh, insya Allah bisa menangkap sinyal itu. Inilah jawaban Tuhan, jawaban dari Allah yang sebenarnya sangat kita butuhkan. Dan selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk jangan mudah menilai buruk sesuatu yang baru kita lihat. Kita lihat dari berbagai sisi dan kita kaji dan kita ketahui dengan betul supaya tahu maksud dan tujuannya. Gitu ya teman-teman, supaya tidak seperti Dajjal. Tahu Dajjal tidak? Dajjal itu makhluk bermata satu, ya. Itu penggambarannya adalah orang yang mudah menilai buruk orang lain. Itulah tadi ya. Jadi kita hanya bisa melihat dari satu sisi, seperti Dajjal gitu teman-teman. Deal ya. Saya doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu, bahagia, dan bisa mengambil sisi positif yang ada serta terhibur dengan segala konten yang ada. Selamat beristirahat, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.